Shalom. Sama-sama dengan sukacita katakan shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Mari kita bersyukur dan bersukacita selalu buat kasih dan kebaikan Tuhan. Kita boleh melalui hari-hari di tahun yang baru. Saya percaya berkat Tuhan melimpah bagi setiap kita. Amin. Mari naikkan syukur kita. Kita bawa seluruh penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia baik, teramat baik, dalam hidup kita. Kasih sambil melimpah bagi Tuhan. Mari mengucap syukur Yesus.
tempat ini Bapak. Haleluya, yang sama-sama memuji Tuhan.
jiwa kami Tuhan. Kami mau katakan, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang punya langit dan bumi. Kami tak pernah takut. Kami tak pernah akan merasa sendiri Tuhan. Sebab Kau setia dalam hidup kami Bapa. Yesus, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya punya pengharapan. Beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya tetap percaya, tetap percaya. Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya,
Engkau luar biasa, Engkau yang memberi kekuatan di sepanjang hidup kami. Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh meninggikan Kau Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bertahtalah di atas kami, bertahtalah di atas puji-pujian kami. Karena ketika Kau bertahta, maka ada berkat Tuhan yang luar biasa yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan sama-sama belajar akan firman-Mu. Tuhan, pimpin setiap kami, kuasai hati kami, pikiran kami Tuhan. Dan kami terfokus untuk mendengarkan firman-Mu. Segala pikiran, segala kekhawatiran, segala persoalan yang menghambat kami, yang mengganggu kami tolong dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami dengar firman-Mu, kami akan beroleh kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Saudara, silakan duduk. Terima kasih buat tim pagi hari ini sudah melayani. Haleluya. Ya, kita memasuki hari minggu kedua ya. Kalau minggu yang pertama kan tanggal 1 ya. Ini minggu kedua di bulan Januari. Wow, ya. Kemarin di 2 malam saya bilang, ya kita akan melewati, ini tanggal 7, tanggal 8 ya. Nanti besok tanggal berapa lagi? Besok lagi tanggal berapa? Kayaknya cepat sekali gitu ya. Tapi saya percaya apapun itu waktu-waktu yang sekarang kita jalani, ya, kita selalu percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik buat kita. Amin. Seperti tema yang di awal ini yang kita sama-sama akan belajar lebih jauh, the best is yet to come, yang terbaik masih akan datang. Siapa yang percaya yang terbaik masih akan terjadi dalam hidup kita? Amin. Ya. Mungkin orang berkata, wah ini tahun-tahun yang nggak mudah, ya, tahun-tahun yang prediksi banyak orang akan sulit dan sebagainya. Tapi satu hal bahwa Tuhan masih bisa mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Ya karena Dia Tuhan. Ya, Dia Tuhan yang berkuasa. Kuasanya itu tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Jadi kalau kita melihat keadaan seperti yang kita lihat saat ini, cobalah menguatkan diri Anda bahwa Tuhan masih mengerjakan sesuatu yang baik buat saya. Amin. Ya. Dan seperti tadi di dalam pujiannya bahwa janji Tuhan itu ajaib. Ajaibnya apa? Karena janji Tuhan itu masih tergenapi sampai hari-hari ini, saudara. Kita akan belajar nanti tentang janji Tuhan. Dan the best is yet to come itu menjadi suatu prinsip ya, yang terbaik masih akan datang. Itu hendaknya menjadi suatu prinsip sehingga kita tidak mudah down, tidak mudah orang bilang tidak mudah menjadi menjadi lemah gitu ya, tidak mudah menjadi pasrah, tidak mudah menjadi orang yang ibaratnya takdir saya memang begini gitu. Wah, kasihan banget gitu. Jangan percaya sama takdir. Wah, Pak, takdir itu ada. Nah, ini yang kita perlu Ini yang kita perlu pahami. Siapa yang percaya takdir? Pak, takdir saya begini, jadi selamanya saya akan begini aja Pak, saya akan susah aja. Siapa yang percaya seperti itu? Ya, firman Tuhan nggak ada bilang takdir, saudara. Bahwa kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang Tuhan sedang siapkan yang terbaik, dan itu Tuhan akan kerjakan ketika kita seturut dengan kehendak Tuhan.
jangan saudara jangan percaya dengan takdir lalu Anda mengasihani diri. Takdir saya seperti ini, garis tangan saya begini, garis tangan saya sudah berubah karena sering mencuci ya dulu waktu ngekosnya. Kasihan dong, berarti garis tangan saya udah kacau ini. Tapi saya percaya nggak ada garis tangan, nggak ada takdir. Yang kita percaya adalah janji Tuhan. Dan di pagi hari ini, di minggu kedua di bulan Januari, ya kita masih akan belajar dari firman Tuhan yang ada di Yesaya. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan kembali dari awal tahun kita sedang belajar tentang 4 hal, ya. Apa itu 4 hal yang akan kita bersama-sama belajar? Yaitu kuasa, hikmat, kasih, dan kesetiaan Tuhan. Saudara, 4 hal ini komplit. Komplitnya apa? Disinilah letak kita akan mengalami yang terbaik, yang Tuhan sediakan. Masih kurang apa lagi kalau udah ada 4-4-nya ini, saudara? 4 hal ini yang ada dalam Tuhan. Artinya Tuhan adalah pribadi yang berkuasa, yang penuh hikmat, yang penuh kasih dan setia. Ya, kurang apa lagi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Segitu luar biasa Tuhan. Dan kita harus punya iman. Kalau Tuhan kita luar biasa, maka yang luar biasa itu akan terjadi juga dalam hidup kita. Ya. Jadi dalam bulan ini kita akan belajar 4 hal ini, ya. Kuasa, hikmat, kasih, dan kesetiaan Tuhan. Pak, itu kan udah sering, Pak. Minggu tahun lalu juga bahas sama, Pak. Tahun ini kok masa bahas itu lagi? Saudara, saya mau katakan, waktu saya belajar tentang firman Tuhan, saya juga berpikir yang sama. Tuhan, kayaknya ini masih terus berulang-ulang gitu ya. Ada yang merasa seperti itu. Tapi satu hal, firman Tuhan apa? Bilang apa? Hendaklah perkatakan firman itu siang dan malam, waktu kamu duduk, kamu berdiri, ajarkan itu. Jadi nggak ada kata namanya bosan, saudara. Kenapa firman itu harus diajarkan berulang-ulang? Karena pada prinsipnya kita ini mudah goyah, kita ini mudah terpengaruh dengan keadaan. Jadi firman itu harus terus-terusan disampaikan. Bukan tujuannya membuat kita kemudian bosan, Pak. Ya emang firman ada nambah. Jadi satu ayat dalam satu kitab ini tiba-tiba tahun depan nambah satu kitab lagi, kan tidak kan? Tapi disitulah letak keajaiban Tuhan. Firman-Nya udah berusia ribuan tahun tapi masih powerful sampai hari ini. Ya, tidak ada kabar baik yang melebihi firman Tuhan. Ada boleh bilang kabar baik dimanapun, berita itu basi. Berita hari ini. Besok saudara baca berita udah nggak greget kan? Tapi firman Tuhan masih greget sampai hari ini, saudara. Amin. Kita akan masih belajar dari Yesaya, ya. Yesaya 43. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Ya. Kalau ada boleh kita bisa buka atau bisa lihat di depan. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Baik, saya akan bacakan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, dan memberitakan kemasyuranku. Saudara, ayat ini adalah ayat penuntun memasuki tahun ini, di mana kalau kita perhatikan di ayat 19, ya, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahui? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya mau kasih clue, ya, petunjuk bahwa minggu ini kita belajar tentang tiada yang mustahil. Nah, saudara lihat padang gurun. Padang gurun itu tidak ada bekas jalannya. Saudara, kalau di padang gurun, padang pasir itu hilang jejak, saudara. Ya,
selain arah matahari yang Anda bisa tahu. Tapi kalau bilang jalan, beda dengan mungkin jalan di hutan. Kalau orang sering lalui, dia akan membentuk sebuah jalan. Rumputnya mati kan, jadi jalan setapak gitu kan. Tapi di padang gurun, saudara lewat, besok udah nggak ada. Di daerah yang penuh pasir ya, padang pasir ini orang bikin aspal. Ada, kalau ini bisa buka YouTube atau Google. Aspal yang sudah dibuat, jalan aspal itu besok hilang, sudah. Hilang bukan aspalnya pindah, hilang itu tuh pasir. Bingung, saudara. Orang begitu naik mobil, ini dulu ada jalan kok gak ada. Bingung dia. Ternyata ketimbun pasir. Artinya apa? Seperti hal-halnya keadaan hari-hari ini, kita seperti di padang gurun, ya. Seperti tidak ada jalan, seperti kemana-mana kok sama ya, kok sama, semuanya kering tandus gitu ya. Dan disitulah firman Tuhan tadi berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun, saudara. Ini luar biasa. Caranya gimana Tuhan buat jalan? Nah, jalan yang kelihatan hanya dengan iman. Jalan yang hanya bisa terlihat ketika kita percaya. Amin. Kok bisa Pak, sungai-sungai di padang belantara? Lah, bagi Tuhan gak ada yang mustahil, kan judulnya tadi kan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ini pasal 1. Kalau ada yang salah, tinggal pasal 1 lagi. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah berfirman, yang mustahil itu bisa terjadi. Yang kita anggap mustahil itu bisa terjadi, saudara. Ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di ayat 21, di ayat 20 apa? Yang A, B, C, ya, untuk memberi minum umat pilihanku. Siapa umat pilihan Tuhan? Ragu-ragu, Pak, saya belum dipilih. Ya, kita umat pilihan Tuhan, saudara. Dari sekian ratus orang, Anda boleh mendengar kabar baik, Anda boleh menerima Yesus, dan boleh datang beribadah bersama-sama. Itu Anda terpilih dari beberapa ratus ribu orang yang ada. Anda bisa punya iman, ya. Anda bisa menerima firman Tuhan dan bangkit imannya. Anda sudah terpilih, saudara. Cuma masalahnya kita nggak yakin kita ini dipilih Tuhan. Ya kebetulan, Pak. Anda percaya kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Artinya apa? Ada rencana Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita berada di saat ini, ada di sini, kemudian kita bisa sama-sama menyembah Tuhan, bisa belajar firman Tuhan, bukan sebuah kebetulan, tapi ada rencana yang Tuhan sedang kerjakan. Masing-masing dengan rencana yang Tuhan sudah siapkan. Rencana saya beda dengan rencana saudara. Ya, tergantung bagaimana kita mau meresponi. Kalau kita nggak responi, nggak akan terjadi, saudara. Karena Tuhan butuh kita kerjasama dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk ini rencana saya, kalau kamu nggak ikut, sekarang lewat. Ya saudara, Tuhan masih memberikan kehendak bebas. Mau ikut, ya ini. Mau enggak, ya udah. Artinya apa? Ketika kita memilih Tuhan dengan suatu perasaan yang sadar, ya. Kalau kita mengasihi, jangankan Tuhan, orang saja. Kalau saya mengasihi orang, istri saya misalnya, saya mengasihi dengan protokol. Karena tupoksi saya suami, ya saya harus mengasihi gitu. Nah, istri saya pasti akan merasakan tidak tulus ini kayaknya. Dan yang mau bilang I love you juga pasti bilang gak percaya. Itu manusia kan. Nah, gimana kalau Tuhan? Tuhan juga pribadi yang bisa merasakan apakah kasih kita tulus atau tidak. Saudara datang karena rutinitas mungkin, saya bilang protokol tadi. Ya kalau mau datang sama Tuhan tuh nyanyi dulu 1-2 lagu, kemudian hening sebentar, kemudian berbicara dengan Tuhan. Itu protokol, saudara. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita datang nggak ada protokol apa-apa, tiba-tiba pengen nyanyi, pengen kayaknya saya udah lama tidak berada dalam hadirat Tuhan, saya pengen nyanyi 1-2 pujian. Saudara, lama-lama tiba-tiba terlarut dalam hadirat Tuhan setengah jam, saudara. Ya, disitulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan atau hanya sekedar protokol, ya. Wah, jangan, saudara. Masa Tuhan kita bikin protokol kayak presiden gitu. Tuhan kita luar biasa dan kasihnya itu sangat besar bagi kita. Kita harus meresponi juga dengan mengasihi Tuhan. Nah, kembali, tiada yang mustahil, ya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan.
Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka sekarang juga masih sama, masih tetap tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pak, kalau dulu kan tantangannya nggak seperti sekarang, Pak. Apa iya Tuhan masih bagi Tuhan tidak ada yang mustahil hari-hari? Masih, saudara. Ya, saya mau katakan bahwa tahun lalu saya mengalami suatu keadaan yang wow, dalam pekerjaan tekanan yang luar biasa, dan di momen-momen tertentu saya ingin, Tuhan, saya udah nggak kuat, saya ingin berhenti aja lah, mundur aja lah dari situasi ini. Kayaknya kok nggak ada hal yang baik. Artinya saya udah berusaha sekuat tenaga melakukan yang saya bisa, tapi kok feedbacknya seperti dimusuhi gitu ya. Artinya bukan musuh, artinya seperti melawan arus gitu ya. Saya capek, Tuhan, stop sudah gitu. Sampai saya ingin ngomong pada atasan saya, Pak, tahun depan saya nggak mau lagi, saya cari orang lain aja gitu. Tapi nggak kesampaian, mau ketemu orangnya nggak ada. Orangnya pas lagi berangkat. Berapa kali janjian sama seklinya, Bu, izin saya mau ketemu Bapak gitu. Oh iya, silakan Pak, besok pagi. Paginya lagi, Bu, saya udah siap mau ketemu Bapak. Ya, Bapak lagi ke Cianjur, lagi ada musibah di sana, jadi harus gini. Saya udah mulai feeling, wah ini kayak Tuhan kayak izin. Ya udah, kalau saya mau percaya sama Tuhan, ya udah, sekalipun keadaan gak enak, kalau Tuhan izinkan, ya udah, gitu aja. Lanjut, saya bilang gitu ya. Ya udah, saya nggak mau lihat keadaan, tapi saya mau percaya ada sesuatu yang Tuhan ajarkan dalam keadaan yang kurang baik. Dan memasuki tahun ini, ya, saya mulai bertanya-tanya, Tuhan, tahun ini seperti apa? Ada saudara juga mulai bertanya-tanya, tahun ini seperti apa ya? Penasaran kan? Tahun ini seperti apa ya? Apakah saya akan mengalami sesuatu yang luar biasa tahun ini, atau gimana? Ataukah ada hal-hal yang akan Tuhan izinkan? Ya, saudara pasti mulai bertanya-tanya, ini gimana ya Tuhan, tahun ini apakah lebih baik dari tahun lalu? Apakah lebih parah dari tahun lalu? Kita semua punya pertanyaan yang sama. Tapi adakah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tahun ini apa yang Tuhan mau saya lakukan? Dalam keadaan apapun, apa yang Tuhan mau saya lakukan di tahun ini? 365 hari udah kurang berapa nih? 8 ya. Ayo matematikanya bagus, sisa berapa hari? 365 kurang 8 340 350 sekian ya. Iya, kurang lebih 300 sekian itu apa yang Tuhan mau saya lakukan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan di 300 sekian hari ke depan ya. Kita jangan sampai punya prinsip, saya mau mengalir aja, mengalir dan mengalir. Saudara, kedengarannya rohani, tapi saudara harus mengalir di dalam rencana. Gak bisa saudara ngalir asal mengalir, wah saya mengalir saja. Mengalir kemana? Gak tahu saudara. Saudara tahu kalau air mengalir hujan, kemudian ada lereng gunung gitu, aliran airnya kan gak jelas kan, belok sana, belok sini, belok sana, belok sini. Dia kan nyari tempat yang bisa dialiri. Kalau kita mengalir tanpa mengandalkan Tuhan, kita seperti itu saudara. Tapi kalau kita mengalir sesuai dengan rencana Tuhan, itu baru benar. Tuhan akan mengarahkan aliran kita ya. Kalau kita pengen begini, ada kuasa Tuhan yang membuat kita kayaknya tidak pas ya. Saya tidak pas, saya harus ke sini. Nah, disitulah peran Roh Kudus saudara. Di tahun ini, di awal tahun ini, kita harus punya prinsip tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan masih ada hal terbaik yang akan Tuhan kerjakan. Supaya apa? Supaya kita tetap percaya dan kita tetap melangkah dengan iman. Saya mau cerita sebentar di ayat firman Tuhan yang akan kita bahas. Kita akan buka baterainya habis ya. Next, bisa? Sorry, lagi trouble. Oke, saya akan buka di Yeremia pasal 29. Nah, begitu kan. Yeremia pasal 29, kita akan bersama-sama belajar bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Di dalam ibadah siang hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Kita akan ya, baik. Oke.
Ya, Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 14. Ini adalah cerita bagaimana bangsa Israel itu sampai dibuang ke Babel. Ya, bangsa Israel sampai menjadi umat yang dibuang, umat yang diasingkan, umat yang jadi tawanan, jadi budak. Di Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, sebelum masuk di ayat ini, ada di pasal 25. Ya, saya mau mundur sedikit. Kenapa bangsa Israel sampai mengalami situasi dia harus dibuang? Ya, karena bangsa Israel melakukan kesalahan. Saudara bisa buka pasal 25. Mungkin saat ini bisa buka dan baca sekilas mulai dari ayat 7 sampai 11. Di situ ceritanya, ya. Di situ bangsa Israel melakukan kesalahan yang fatal. Mereka menyembah berhala, saudara. Nah, ini paling fatal, ya. Padahal Tuhan sudah bilang apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, Allah adalah Allah pencemburu. Jadi bangsa Israel melakukan kesalahan di mana di ayat 7 saya bacakan. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Saudara, ngeri sekali saudara kalau ketika Tuhan berfirman, bahkan Nebukadnezar itu Tuhan bilang jadi hamba Tuhan loh. Nebukadnezar yang kejam dan yang arogan itu, Tuhan bilang apa? Menjadi hambaku, saudara. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah tidak lagi berkenan, saudara. Di situ dikatakan menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Waduh, kalau jadi musuhnya Tuhan gak enak, saudara. Ya, tapi apakah Tuhan sedemikian langsung murka? Tidak, saudara. Di situ dikatakan menimbulkan sakit hatiku. Ya, Tuhan sedih, gitu ya. Ketika umatnya ini, orang Israel ini udah ditolong, udah diberkati, udah dikasih yang terbaik, masih aja nyari berhala, saudara. Mungkin orang Israel berpikir begini, oh Tuhan sudah berkati saya dengan segala sesuatu, kalau nyembah yang ini lagi mungkin dapat lagi gitu, jadi double. Mungkin begitu ya, mungkin. Nah, inilah prinsip yang kadang-kadang akhir-akhir ini terjadi juga di orang percaya, saudara. Hari Minggu ibadah, ya dengan pujian, hari-hari lain masih nyari pesugihan, saudara. Di sini nggak ada, Di luar banyak. Di luar Papua juga banyak. Ya, percaya Tuhan, tapi ada ya selip-selipan gitu ya, diselip di bantal gitu kayak, diselip di kaki meja gitu kayak, warna merah, warna hijau, nggak tahu lah, pokoknya ada aja gitu ya. Biar
Tuhan oke, dari dunia juga oke, dari si jahat juga oke. Nah, inilah prinsip keserakahan manusia yang hanya pengen suatu yang banyak. Saya mengalami murka Tuhan, dibuang ke aku. Ya, kitab yang jarang sekali kita baca, tapi ada suatu peristiwa di mana Tuhan itu tepat waktu. Ya, di Esra pasal 1 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Nah, pengumumannya begini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal di mana pun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Saudara, tepat 70 tahun Tuhan menggerakkan hati seorang raja. Tidak ada yang ingetin Tuhan, meratap gitu, Tuhan sudah pas 70 tahun. Tahun ini pas 70 tahun Tuhan, mana janjimu? Enggak, saudara. Tuhan berfirman, berjanji, dan dia menggenapi. Dan ini ajaib. Ajaibnya apa? Tuhan menggerakkan hati orang yang paling berkuasa, saudara. Ini ajaib, saudara. Saya berpikir iya ya. Biasanya kan Tuhan bekerja itu lewat bawah, lewat nabinya, gitu kan, lewat orang-orang yang bekerja dekat raja. Kalau kita lihat Nehemia, gitu kan, kita lihat banyak cerita-cerita kayak Yusuf, ya kan? Yusuf yang pelayan, adalah pelayan. Nah, ini Tuhan bekerja dari atas. Jadi Tuhan bekerja langsung dari sang rajanya, orang yang paling berkuasa. Dan luar biasanya, saudara, ini menjadi perintah. Ini menjadi undang-undang, kalau boleh dibilang undang-undang. Ini ada yang baca, saudara. Beginilah perintah Raja Kores itu. Wah, siapa yang bisa menentang? Gak ada, saudara. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Kenapa? Supaya Tuhan juga bergerak lewat pemimpin-pemimpin bangsa kita. Amin. Tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berdoa. Kalau Tuhan sudah berfirman lewat pemimpin, gak ada yang bisa larang. Ya, semua akan taat. Kita berdoa seperti itu. Jadi di kitab Esra, ya, Tuhan menggenapi janjinya selama 70 tahun pas, langsung Tuhan jawab. Dari hal ini kita akan belajar tiga hal, ya. Dari kisah di Esra ini kita akan belajar 3 hal, yaitu kuasa Tuhan bersifat tidak terbatas sehingga, nah, yang pertama, Tuhan sanggup mengendalikan segala sesuatu. Pak, kayaknya terlalu klise, Pak, mengendalikan segala sesuatu. Kalau gitu Tuhan bisa mengendalikan keadaan saya juga, gitu kan? Tapi keadaan saya kok nggak seperti harapan, gitu ya. Saya mau kasih tahu begini ya, Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Kita lihat saja sampai dengan hari ini, dari zaman dulu sampai sekarang matahari masih tetap terbit pas kan, nggak kurang kan? Atau ada yang bangun pagi, 7:30 kok matahari belum keluar ya? Wah, Tuhan terlambat nih. Ada kayak gitu. Ya, Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Bulan, bintang, matahari tetap berputar. Coba kalau Tuhan mungkin sedikit ya lupa atau capek mungkin ya, Tuhan capek, terus tiba-tiba bumi berhenti aja sebentar, cek gitu. Waduh, bencana, saudara. Coba aja baca di Google, apabila bumi berhenti sekian detik aja, saudara, hancur semua. Ataukah mungkin Tuhan saking sibuknya gitu ya, Tuhan lupa menurunkan hujan, misalnya kering, saudara. Ya, artinya apa? Tuhan mengendalikan segala sesuatu.
Dan kita tanpa kita sadari semua itu berjalan serasi, selaras ya, terjadi dengan alami. Kalau Tuhan lepas tangan, kita semua binasa. Ya, nggak ada yang bisa hidup. Dan disitulah kenapa Tuhan sanggup mengendalikan segala sesuatu. Nah, itu secara global. Bagaimana dengan hidup kita? Apa yang bisa Tuhan kendalikan dalam hidup kita? Saudara, dengan kuasanya yang tidak terbatas, Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dan bahkan yang akan terjadi, termasuk memegang kendali atas bangsa, negara, pemerintahan di dunia. Saudara, kalau bangsa ini sejahtera, Papua Barat sejahtera, kota ini sejahtera, pasti efeknya kena kita juga. Saya mau kasih tahu cerita di Brunei. Ya, dari dulu sih sebenarnya Brunei itu negara kecil, tapi saking dia omset atau penghasilan negaranya, devisanya tinggi, itu orang nggak kerja aja dikasih duit, saudara. Orang gelandangan tuh dikasih duit. Oh, mau dong Pak. Orang nggak kerja itu dibiayai negara, dibangunkan rumah, saking PAD-nya tinggi, saudara. Dan tidak ada yang mustahil kalau sebuah negara, sebuah katakanlah bangsa, ketika mengalami kesejahteraan, maka orangnya di dalam pasti akan sejahtera juga, saudara. Makanya firman Tuhan kenapa? Berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kamu ada, supaya apa? Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kamu juga. Kalau jalan Serayu sejahtera, saudara, ya, saudara baru jalan satu pintu, Pak Agung, singgah dulu, ada makanan ini ya, ini kan contoh sejahtera juga dong. Wah, kebetulan saya belum sarapan ini gitu, makan. Contoh ya, bayangkan kalau semua orang sejahtera, waduh, luar biasa, saudara. Ya, kita saling memberkati, saling membagi, ya kan? Dan itu yang kita rindukan. Amsal pasal 21 ayat 1. Satu orang bisa baca? Amsal pasal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang kayu di dalam tangan Tuhan, dialirkan dia kemana dia ingin. Ya, Amsal ini menggenapi apa yang terjadi pada Esra. Hati raja itu seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin. Tuhan bisa kendalikan hati seorang raja sekalipun. Ya, apalagi hati orang-orang yang biasa-biasa. Ya, saat ini kalau Anda punya pimpinan yang mungkin, atau pimpinan atau orang yang mungkin di tempat saudara, atau mungkin Anda sebagai siswa atau sebagai pelajar, Anda punya guru atau dosen yang mungkin Tuhan, aduh gimana ya, kok kayaknya dosen itu kayak gini ya, atau pimpinan saya kok kayak gini ya. Tuhan aja bisa mengendalikan hati Raja Kores, apalagi dosen saya, apalagi guru saya, apalagi bos saya. Tuhan bisa kendalikan. Jangan berdoa yang buruk, saudara. Berdoa yang baik. Tuhan kendalikan hatinya supaya dia melakukan apa yang benar, ya kan? Karena kalau Tuhan kendalikan hatinya menjadi benar, akan kesejahteraan itu buat saya juga, ya kan? Jangan saudara, wah ini Tuhan, ini kasih sakit aja biar nggak susah dia gitu, habis susahin saya. Saudara, Tuhan sanggup mengendalikan hati Raja Kores, menggerakkan hati Raja Kores. Tapi juga jangan saudara, Tuhan gerakkan hati si ini supaya dia baik sama saya. Gitu ya. Enggak, saudara. Kita berdoa sesuatu yang baik supaya apa? Tuhan sendiri yang berperkara, ya. Tuhan sanggup mengendalikan segala sesuatu, termasuk hati seorang raja, seorang pemimpin. Kita berdoa, Tuhan jamah hati presiden, wakil dan semuanya, supaya apa? Memutuskan sesuatu yang baik buat kami, buat bangsa ini, saudara. Kita akan lihat, kalau kita berdoa, kita akan lihat Tuhan akan bekerja. Yang kedua, Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Ya, Tuhan kita bukan politisi, saudara. Ya, politisi itu kalau belum jadi, janjinya banyak.
Ya, janji. Kalau saya jadi ini, saya akan buat ini, saya akan buat itu, saya akan buat itu. Begitu jadi, berhubung keadaan kita belum stabil dan kita masih membutuhkan, jadi janji saya belum bisa terlaksana. Janji Tuhan itu ya dan amin. Terbukti di kisah tadi. 70 tahun kemudian apa? Tuhan menggerakkan hati Raja Kores. Jadi Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Jadi Tuhan itu bukan asal janji terus tiba-tiba nggak jadi. Ya kayak manusia, saudara. Pak, saya janji kalau saya Tuhan berkati saya akan pelayanan, saya akan buat ini, buat itu. Begitu Tuhan buat berhasil, ya. Kayaknya saya pernah janji kayak gitu ya. Ditanya, Pak, apa nih? Saya pernah janji ya? Kok saya lupa ya? Jadi jangan banyak janji, saudara, kalau tidak bisa menepati. Ya, jangan berjanji. Ya, katakanlah kalau Tuhan berkenan, ya gitu kan, lebih enak. Saya janji, Pak, serius, swear, Pak. Jangan, saudara. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin nanti kita nggak bisa melakukan. Ya, janji itu kalau nggak ditepati kan gagal, betul ya? Janji buat orang, begitu nggak terlaksana kan pasti malu ketemu orang. Ada tabung, menghindar dulu. sembunyi, lewat dulu, aduh. Saya janji sama Pak itu mau ini tapi belum, ya kan? Contoh. Jadi Tuhan itu sanggup menggenapi janjinya. Dengan kuasanya yang tidak terbatas, ia menggenapi janjinya, sehingga dengan iman kita sepatutnya tidak perlu ragu lagi akan janjinya, bahwa janjinya masih akan tergenapi suatu waktu yang Tuhan tetapkan. Makanya tadi saya tiba-tiba ingat lagu Percaya Janjimu Ajaib, ya. Saya pernah dalam kondisi di mana ada persoalan yang sangat berat dan Tuhan, ya, saya teringat akan pujian. Saya percaya gini, kalau kita dalam pergumulan, kita dalam keadaan yang mungkin sulit, ketika ada pujian yang terlintas di hatimu, itu adalah cara Tuhan untuk kita bisa menguatkan diri kita. Saudara nyanyikan dengan segenap hati, akan ada kekuatan yang baru. Dan saya sudah alami. Waktu saya menghadapi persoalan, tiba-tiba ada muncul pujian sedang, percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupan. Saya berdoa, Tuhan, saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan mendatangkan kemenangan, mendatangkan kebaikan. Saya percaya Tuhan. Kalau saat ini mungkin saya belum lihat, saya percaya janji Tuhan. Dan saudara, saya bisa melewati persoalan-persoalan dan saya lihat janji Tuhan benar terjadi. Jadi kalau Anda sedang mengalami persoalan, Anda sedang di titik terendah dalam hidup Anda, tiba-tiba ada pujian, nyanyikan dengan segenap hati, saudara. Ada kekuatan yang baru dalam setiap pujian itu. Jadi di Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, ya, Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Secara dari pihak Tuhan akan menggenapi janjinya yang Dia berikan pada kita. Nah, sekarang dari pihak kita mau percaya, apakah kita mau meresponi, ataukah justru kita yang menghalangi janji Tuhan itu? Di Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, ini sering kali kita dengar. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala. Jadi Tuhan itu sanggup menggenapi janjinya. Kalau janji Tuhan belum tergenapi, berarti masalahnya ada di saya, bukan sama Tuhan. Amin, saudara. Kalau janji Tuhan belum terjadi dalam hidup saya, berarti masalahnya bukan di Tuhan, tapi masalahnya di saya. Loh Pak, gak bisa gitu juga dong. Kan kita gak bisa tahu kapan janji Tuhan terjadi. Nah itu dia, masalahnya di saya. Saya mau tetap percaya, saya mau tetap berjalan seturut kehendak Tuhan, ataukah saya bosan, gak ada mana janji Tuhan, gak ada dari buat saya. Tahun ini sama aja, tahun kemarin juga sama aja, saya gini-gini doang. Masalahnya di kita, ya. Kalau janji Tuhan pasti akan terjadi. Nah, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pertajam adalah bagaimana kita peka mendengarkan suara. Janji Tuhan itu kan butuh proses, ya.
Aku akan menjadikan kamu kepala dan bukan ekor. Oh, amin Tuhan, amin. Tapi waktu berjalan ada proses untuk ke arah sana, untuk bisa menjadi seorang pemimpin, kita menghindar. Gak enak proses ini, gak enak Tuhan. Jangan yang ini aja gitu. Ya, kapan mau tergenapi kalau kita menghindar dari proses yang Tuhan izinkan? Ya, saya berbicara buat saya juga, saudara. Saya sudah alami. Kadang-kadang gak enak, proses itu gak enak, saudara. Tapi ya namanya proses ya. Daripada menghindar, hadapi saja, saudara. Amin. Karena kalau kita hindari, datang lagi prosesnya. Anda nggak suka, saya nggak suka naik kelas 6, saya mau SMP kelas 1 langsung. Mana ada saudara? Besok ketemu lagi kelas 6. Anda tahan kelas, besok ketemu lagi kelas 6. Nggak bisa. Oh iya, Pak Agung sudah 2 kali tahan kelas, jadi kasih naik aja SMP kelas 1. Nggak ada saudara. Itu gurunya kebangetan saudara. Harus lulus kelas 6 dulu baru naik kelas 1 SMP kan. Jadi hadapi saja saudara ya. Saya berbicara juga buat saya. Kadang gak enak, Tuhan kalau bisa jangan gini kan prosesnya, kok gak enak sekali gitu ya. Tapi mau bagaimana ya, hadapi aja. Kita gak punya cara lain untuk bisa proses itu di skip terus kita langsung masuk yang lebih, gak bisa saudara. Jadi ketika janji Tuhan belum tergenapi, masalahnya bukan pada Tuhan tapi pada kita saudara. Kalau saudara mau janji Tuhan tergenapi, ayo ingat-ingat kembali apa yang harus saya lakukan. Ingat-ingat kembali, mungkin Anda pernah berjanji buat Tuhan, tapi Anda belum laksanakan. Nah, ingat-ingat kembali, oh iya Tuhan, saya maksa Tuhan menepati janji, saya aja punya janji gak ditepati. Nah, kan begitu. Ingat-ingat lagi, oh ya Tuhan, saya belum melakukan ini, saya belum melakukan itu. Ya, ini saatnya kita introspeksi di awal tahun. Amin. Janji Tuhan pasti terjadi buat Anda tahun ini. Yang penting apa? Kita mau sejalan dengan apa yang Tuhan katakan. Yang ketiga, Tuhan sanggup bekerja untuk kebaikan umatnya. Wow. Dengan kuasa yang tidak terbatas, Ia sedang merencanakan yang terbaik untuk hidup kita dan sanggup mewujudkannya dalam hidup kita untuk kebaikan kita tepat pada waktu ini. Jadi rancangan Tuhan itu ternyata untuk kebaikan kita. Ya, Dia adalah Bapa yang baik. Bahkan firman Tuhan bilang begini, Bapa di dunia aja tahu, Bapa di dunia yang jahat aja tahu memberi yang baik kepada anaknya. Kalau anaknya lapar, minta roti, gak mungkin dia kasih ular, gak mungkin dia kasih kalajengking. Apalagi Bapamu yang ada di sorga. Kalau kita minta sesuatu dan itu baik buat kita, Tuhan pasti akan berikan. Bahkan lebih baik dari apa yang kita minta, saudara. Dengan kuasa yang tidak terbatas, Tuhan sedang merencanakan yang terbaik. Mungkin kita saat ini belum melihat hal baik yang kita pikir Tuhan sedang merencanakan. Apakah saudara merasakan mulai tawar hati? Ya, Pak, saya sedang tawar hati. Ya, saya pernah mengalami tawar hati yang sedemikian. Ya, mungkin saya pernah cerita, tapi saya mau cerita lagi. Dalam komunitas sel, waktu saya masih kuliah, saya dipercayakan sebagai pemimpin komselnya. Pemimpin komunitas itu, satu sel itu biasa ada 5-6 orang. Ya namanya juga pemimpin ya, kayak sekarang gembala kesan gitu ya. Namanya kalau ada yang sharing, Pak, saya lagi bergumul buat ini, oke kita doakan. Wah, satu bergumul, kita doakan sama-sama terjawab. Satu lagi bergumul, kita doakan sama terjawab. Saya juga punya pergumulan dan saya juga berdoa. Kan saya nggak mungkin bilang, tolong ya, saya juga punya pergumulan, doakan dong saya gitu kan. Sebenarnya bisa, tapi yang namanya pemimpin kan ada gengsi kan. Nanti kan sama orang-orang yang bimbing kan, masa pemimpin kayak gitu, masa cemen juga gitu kan. Wah gimana dong, nanti kita kayak gimana kalau pemimpin juga kayak gitu kan. Jadi saya diem aja gitu. Padahal punya pergumulan juga. Yang bikin tambah pergumulan, Tuhan kok yang lain dijawab kok saya belum. Tuhan ini kenapa gitu ya? Kak tolong doakan saya ini. Terjawab, yang satu terjawab. Giliran saya belum jawab. Sempat tawar hati saudara ya. Tawar hati, Tuhan kok yang lain dijawab kok saya enggak ya? Tuhan gimana ya? Mulai pikir, apa jangan-jangan doa saya mulai apakah salah ini?
Jangan-jangan yang saya doakan salah. Mulai gitu, jujur saudara. Kalau tawar hati itu nggak enak. Asin enggak, manis enggak, tawar gitu ya. Nggak jelas, mau berdoa tidak, mau mundur nggak jadi, mau berdoa yang lain kayaknya masih ragu gitu ya. Tawar hati di tengah-tengah saudara. Situasi seperti itu yang membuat kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita kalau tawar hati kita ini jadi kacau. Bukan karena meletus balon hijau juga. Hatiku sangat kacau gitu. Tapi saudara, orang yang tawar hati itu sama sekali nggak punya kekuatan. Mau bergerak tidak bisa, mau ngapa-ngapain karena dalam hatinya tawar. Jadi satu-satunya pengobat tawar hati itu jawaban doa itu terjadi. Tapi kalau belum terjadi masih tawar saudara. Aduh, saya moodnya nggak mood saya untuk melayani. Waduh, asik gitu kan. Coba Tuhan bilang, saya nggak mood mengasihi kamu, lagi nggak mood. Kamu mau apa, saya nggak mood. Bahaya sudah kalau Tuhan bilang, Tuhan Yesus saya lagi nggak mood. Bahaya saudara. Tapi Tuhan kita nggak begitu. Tuhan, kapan janji saya tergenapi? Kan nggak mungkin Tuhan bilang, kamu nanya. Bahaya saudara kalau Tuhan kita kayak gitu. Tapi Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan kita selalu mendengarkan apa yang menjadi permohonan kita. Ya. Kita yang harus punya iman. Jadi kalau sesuatu belum terjawab, bukan masalahnya di Tuhan, tapi masalahnya ada di kita, saudara. Ya. Dan sebagai penutup firman Tuhan, saya mau bagi sebuah cerita, kisah nyata, saudara. Kisah ini sangat memberkati banyak orang. Kisah ini menjadi suatu refleksi, ya, kehidupan bahwa Tuhan itu ya masih bekerja sampai hari ini. Ya, sebuah cerita mungkin Anda pernah baca juga, seorang penumpang tanpa pengalaman terbang mendaratkan pesawat setelah pilotnya pingsan. Saudara kalau jadi penumpang itu gimana? Saya langsung berdoa, saudara, Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan, saya ada luar biasa. Pasti jatuh kan? Ya. Seorang penumpang tanpa pengalaman terbang mendaratkan pesawat setelah pilotnya pingsan. Wow, saudara. Terjadi di Amerika, di Florida. Di situ dikatakan seorang penumpang ya tanpa pengalaman terbang mendaratkan pesawat setelah pilotnya mengalami keadaan medis darurat di tengah penerbangan. Jadi waktu saya coba buka-buka beberapa artikel, jadi pilot ini mungkin kelelahan. Karena dia kelelahan, dia mengalami disorientasi. Jadi pada saat kelelahan, tekanan udara di ketinggian tertentu itu bisa mempengaruhi aliran darah. Saudara. Makanya saudara kalau sering berangkat atau berangkat ke daerah ke tempat yang jauh 2-3 jam, ada namanya istilah jet lag. Ya, kayak capek sekali. Padahal nggak cuma duduk, tidur, bangun lagi, belum sampai ya. Tidur lagi, bangun lagi, sampai nanya pramugari, Mbak, belum sampai. Padahal pengumuman udah jelas kita akan 3 jam gitu. Tapi bosan gitu. Turun, itu nggak ngapa-ngapain tapi capek sekali. Nah, ini adalah kondisi yang namanya jet lag atau disorientasi. Pilot ini kelelahan, kemudian dia pingsan. Kalau pingsannya sebelum start gitu, belum start kunci kontak mungkin nggak apa-apa. Pingsan nggak apa-apa, belum naik gitu. Ini udah naik, udah di ketinggian yang tegang-tegangnya saudara, di awan yang tebal-tebal gitu, tidur pingsan. Dan si penumpang ini, ya namanya Darren Harrison, ya. Kemudian karena dia panik gitu, dia mencoba mencari tahu bagaimana ini, ya, menerbangkan pesawat dengan tombol yang sedemikian banyak. Wah, panik saudara. Tiba-tiba dia ingat, oh, kan ada radio komunikasi. Dia coba pakai saudara. Waktu dia pakai ternyata ada komunikasi di situ. Ada komunikasi dan dia coba berbicara dengan petugas yang ada di dalam situ. Dia bilang, Mayday, tolong, ini pilotnya pingsan. Kemudian untung ada menara di namanya traffic controller. Ya, di situ ada orang yang mengawasi setiap traffic penerbangan. Kalau di traffic control itu ada layar besar saudara,
dari pesawat dari misalnya ya, dari Jayapura mau ke Sorong, dari Biak mau, itu semuanya kelihatan sudah. Berapa pesawat yang sedang terbang, jalurnya kemana itu kelihatan, ketinggiannya berapa semua kelihatan. Jadi tiba-tiba ada suara si pilot si penumpang ini bicara di radio, tolong saya penumpang pilot saya pingsan. Langsung si traffic controller, oke Pak, kita akan coba hubungi pelatih penerbangan, dia akan memandu Bapak. Bapak punya pengalaman terbang? Saya nggak punya pengalaman terbang, saya cuma bisa bawa mobil gitu. Wah, tambah panik lagi. Oke, kalau gitu Bapak nyalakan autopilot. Mana tombolnya autopilot? Wah, bingung saudara. Oh, ini pesawat Cessna, ternyata Cessna yang kecil ya, cuma diisi berapa orang. Wah, nggak ada autopilotnya pesawat Cessna itu. Oke, semua panik dan oke, Bapak jangan pingsan juga ya. Saudara tenang, bernafas dengan teratur. Kita akan pandu dari sini. Wah, dia panik saudara. Tolong sampaikan kepada istri saya mencintainya. Ini pesan-pesan terakhir saudara. Dia udah pesan terakhir, tolong buat anak saya juga. Wah, Pak sabar dulu Pak. Bapak masih aman, masih masih hidup. Jadi mereka panggil instruktur pilot instruktur ya, seorang instruktur yang mengajar orang untuk bisa terbang. Kemudian dia buka buku, di situ ada panel instrumen pesawat yang sedang dibawa. Jadi dibuka. Oke, Pak Darren, namanya kan Darren. Coba lihat bahan bakar Anda. Itu di sebelah ini, Bapak lihat ada panel, ada yang dia mulai baca. Oke, ada. Berapa bahan bakar? Kurang lebih setengah. Oke, kita punya waktu berapa menit untuk Anda putar-putar. Saya akan ajari. Ya. Tapi Pak, ini cuaca di luar ini berawan, saya nggak bisa lihat apa-apa. Si instruktur bilang, Bapak nggak bisa lihat apa-apa, tapi kami bisa lihat Bapak di radar. Kami bisa lihat posisi Bapak, dan saya akan perintahkan semua pesawat yang ada di jalur Bapak untuk menjauh. Jadi Anda pegang tuas, Anda putar sekian derajat, Anda akan berputar. Saya akan ajari. Tapi Pak, bagaimana ini pesawat sedang bergoncang? Ya. Tidak usah lihat di luar. Perhatikan apa yang saya katakan, dengar apa yang saya katakan, fokus pada apa yang saya katakan. Pemandangan di luar itu tidak akan mempengaruhi pesawat Anda. Oke, dia mulai tenang, kemudian dipandu. Jadi selama berputar, diajari. Nanti tekan ini, kemudian belok sekian derajat. Nanti mulai turun sekian, Anda akan mulai melihat. Jadi dia lakukan persis apa yang dikatakan. Dia turunkan kecepatan, pesawat mulai turun. Dia mulai belok. Ya, sudah lihat bandaranya, landasannya. Oh sudah Pak. Oke, pertahankan kecepatan, turunkan sedikit. Jadi dia ikuti persis sama dengan apa yang disampaikan instruktur. Dengan gugup, instrukturnya juga gugup ya. Ini belum pernah bawa pesawat gitu ya. Masalahnya. Oke, turunkan semua keringat dingin di dalam ruang itu, traffic itu. Wah, semua udah gugup aja. Yang lain udah panik tapi nggak mau kasih tahu. Siapin pemadam kebakaran ya. Jadi ini ambulans. Ini ambulans sama pemadam kebakaran udah standby. Jadi kalau sampai duk jeder gitu langsung disemprot. Gitu. Jadi udah siap. Nah ini rute penerbangan yang muter-muter. Jadi singkat cerita, turun kecepatan sekian, kemudian turunkan ini, turunkan. Pokoknya dia mulai turun. Dia gemetar sudah. Dan puji Tuhan mendarat dengan selamat. Sekalipun harus jigit ya. Tapi dia bisa mendarat dan akhirnya mereka jemput. Ambulans jemput pilot yang pingsan dan mereka cek semua baik. Dan si instruktur ini turun, namanya Robert Morgan. Dia turun dari menara, langsung dia salam, Pak Darren, saya yang tadi ngomong dengan Bapak. Anda luar biasa. Gitu. Aduh Pak, terima kasih. Anda luar biasa. Anda belum pernah punya pengalaman terbang, tapi Anda mau mendengarkan instruksi saya dari awal sampai selesai. Anda luar biasa. Dan dia kasih selamat, kemudian mereka saling berkenalan dan menjadi akrab seperti saudara. Ya, dari cerita ini saya mau katakan begini. Mungkin teman-teman bisa naik yang lain altar. Saudara, mungkin kita seperti penumpang yang pilot pingsan tadi. Ya, dengan kasih putus kita bisa bangkit berdiri. Mungkin kita seperti penumpang di tengah-tengah penerbangan dengan pilot yang pingsan. Kita nggak tahu mau bagaimana, ya. Keadaan di luar tidak menentu. Kita nggak punya pengalaman sama sekali menghadapi persoalan. Tapi satu hal,
masih ada seorang yang bisa memandu. Saudara, dalam kehidupan kita mungkin seperti itu. Tuhan masih ada dan Ia sedang memandu kita dalam keadaan-keadaan saat ini. Saat ini saya nggak tahu persoalan Bapak Ibu apa, tapi Tuhan tahu. Amin. 3 hal tadi membuat kita sadar bahwa Tuhan sanggup mengendalikan segala sesuatu. Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Dan yang ketiga, Tuhan sanggup bekerja untuk kebaikan umatnya. Kita akan nyanyikan pujian tadi, aku masih punya Tuhan. Ya, silakan. Ini pujian ini menjadi suatu yang meneguhkan kita. Kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan Tuhan yang sama dulu, sekarang dan selamanya, yang akan menyertai kita. Masih punya Tuhan, Katakan dengan iman. punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi. Aku masih punya Tuhan. Ya Tuhan, Punya pengharapan. Kau sumber pengharapan kami. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya begitu ajari, terus kita menggali Tuhanku. Ya Tuhan, kami percaya janji-Mu ajaib. Dan kami mau berserah kepada kekuatan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Mungkin mata kami tidak melihat sesuatu yang baik. Mungkin saat ini kami sedang berada di titik terendah dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami sedang mengalami persoalan yang membuat kami tawar hati. Tapi kami mau tetap percaya Tuhan. Seperti apapun keadaan kami mau tetap percaya Engkau satu-satunya Tuhan yang akan menolong. Engkau satu-satunya Tuhan yang akan menyediakan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus percaya, untuk terus berserah dalam kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, mampukan kami di dalam proses saat-saat ini yang sedang kami jalani. Mampukan kami untuk bisa melewatinya dengan mengandalkan Tuhan.
mampukan kami untuk bisa melewati setiap persoalan dengan tetap percaya bahwa Tuhan sedang menyediakan yang terbaik, dan yang terbaik akan datang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini, biarlah Tuhan firman-Mu boleh kami lakukan dan kami alami sendiri mujizat Tuhan, sehingga kami melihat bahwa Engkau baik, dan kami boleh menceritakan itu kepada orang lain. Kami bisa menceritakan itu sehingga orang lain juga akan dikuatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di pagi siang hari ini, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dukungan bagi Tuhan ya. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Saya percaya kita semua diberkati dalam firman Tuhan. Amin. Amin. Mari persiapkan setiap persembahan kita. Kita berdoa untuk Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu, buat berkat kebenaran firman-Mu yang luar biasa yang memberkati setiap kami di pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja dahsyat dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Maka kami percaya kami akan melihat Tuhan setiap janji Tuhan boleh tergenapi dalam seluruh kehidupan kami Tuhan, seperti kebenaran firman-Mu yang tadi disampaikan. Dan kami tetap belajar percaya di dalam Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan kami dahsyat dan ajaib, Allah yang berkuasa dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu Bapak Agung, istri dan keluarga, biar mereka Tuhan tetap menjadi saluran berkat yang mereka ditempatkan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala pergumulan keluarga mereka Tuhan tahu, dan biarlah Tuhan jawab sesuai dengan janji dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu lebih dahsyat dan lebih heran lagi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini di tangan kami siap Tuhan untuk memberikan korban syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan mengalir bagi kami di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih setia Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk mengembalikan apa yang harus kami kembalikan untuk Engkau Tuhan, dengan kerendahan hati kami, dengan apa yang ada pada kami. Kami memberikan Tuhan, biarlah setiap persembahan ini dapat memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap kami yang siap memberi, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus selalu dan selalu memberkati. Pegang hidupku di tanganmu.
kasih buat siang hari ini. Kami percaya Tuhan setiap pujian yang kami nyanyikan akan menjadi langkah iman kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Bekerjalah seluas-luasnya, bekerjalah seperti apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena kami percaya rancangan Tuhan masih yang terbaik bagi hidup kami. Bukan rancangan kami, bukan rancangan siapa-siapa, tapi rancangan Tuhan masih yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa mengucap syukur kalau kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Bagi yang berpergian boleh kembali dengan baik, kami mengucap syukur. Bagi yang masih berada di luar kota, kami terus berdoa biarlah apapun yang dilakukan Tuhan sertai, Tuhan beri kekuatan kesehatan sehingga bisa kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat umat Tuhan yang saat ini mungkin belum bisa beribadah bersama karena sakit. Kami berdoa Tuhan, Engkau jamah dalam nama Yesus. Kami berdoa saat ini untuk Ibu Elsa Sada yang sedang dalam proses kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kerjakan terus kesembuhan itu. Kuasa darah-Mu memulihkan sepenuhnya di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan dan boleh kembali beraktivitas seperti biasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang akan masuk dalam musim belajar yang baru. Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat, kesehatan, sehingga ketika mereka memulai pelajaran, mereka mulai dengan proses belajar mengajar, mereka boleh antusias, mereka boleh mengikuti pelajaran dengan sukacita. Dan kami terus percaya mengawali tahun ini semua dalam awal yang baru, pekerjaan semua yang sedang mengawali dengan proses yang baru di tahun ini, kami berdoa minta kekuatan dari Tuhan agar kami bisa melangkah dengan benar Tuhan, melangkah dengan kekuatan, dengan kuasa Tuhan, melangkah dengan penyertaan Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, maka kami tidak salah melangkah, kami tidak salah bertindak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa mengucap syukur buat minggu ini, dan di minggu berjalan kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Setiap aktivitas, setiap rencana kami taruhkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami menjadi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia, dan tetap percaya janji Tuhan akan tergenapi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memohon berkat Tuhan. Mari umat Tuhan angkat tangan saudara dan kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selamanya. Yang terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.